Berikutnya kita akan bahas mengenai variabel. Ini adalah salah satu kata yang sering muncul ketika kita menyusun atau memulai proses penelitian. Apa itu sebenarnya variabel? Variabel adalah karakteristik hasil pengamatan sekumpulan objek yang memiliki variasi. Oleh karena itu sebagai variabel, karena ada variasinya. Jadi hasil pengamatan yang dari sekumpulan objek yang kemudian nanti hasilnya adalah memiliki variasi, disebut sebagai variabel. Nah, dalam satu penelitian ada pembagian variabel, tapi ada dua yang utama, yaitu kita harus mengetahui, khususnya ini untuk penelitian analitik. Khususnya penelitian analitik. Kenapa? Karena kalau dalam penelitian deskriptif kita tidak ada tujuan untuk menguji suatu hubungan dari antar variabelnya, kita hanya menggambarkan sehingga tidak ada pembagian jenis variabelnya. Tetapi untuk penelitian analitik kita perlu memastikan mana variabel yang mempengaruhi dan mana variabel yang dipengaruhi. Atau dengan kata lain disebut sebagai mana variabel bebas dan mana variabel terikat. Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi variabel terikat, dan variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Atau dengan kata lain, kenapa disebut sebagai variabel terikat atau nama lainnya adalah variabel tergantung? Karena nasibnya dia digantung oleh variabel yang lain, yaitu variabel bebas. Sehingga kemudian bila kita gambarkan dalam bentuk suatu skema sederhana, maka ketika ada kotak berisi dengan variabel bebas, kemudian ada kotak bertuliskan variabel terikat, maka variabel bebas akan memanah ke variabel terikat. Panahnya ini mengartikan bahwa variabel bebas mempengaruhi variabel terikat, atau kotak yang memanah itu mempengaruhi kotak yang dipanah. Ini secara skematiknya. Baik. Nah, setelah kita mengetahui mengenai pembagian variabel, saya akan berikan satu contoh ilustrasi. Sebagai contoh, ketika kita ingin meneliti suatu penelitian mengenai penggunaan suatu media penyuluhan. Sebagai contoh ini, saya punya contoh. Nah, ini saya punya satu contoh. Saya ingin meneliti bagaimana kemudian suatu metode penyuluhan dengan menggunakan media pop-up seperti ini dalam mempengaruhi peningkatan pengetahuan dari anak SD. Jadi ini peneliti ingin mengetahui bahwa bagaimana pengaruh penyuluhan menggunakan media pop-up gigi seperti ini terhadap pengetahuan anak SD. Maka di sini kita dapat membagi klasifikasinya bahwa mana yang dipengaruhi, mana yang mempengaruhi, mana bebas, mana terikatnya. Maka variabel bebasnya adalah penggunaan media pop-up dalam penyuluhan gigi, dan variabel terikatnya adalah pengetahuan anak SD terkait dengan kesehatan gigi. Jadi artinya adalah apakah penggunaan media pop-up ini dapat mempengaruhi tingkat pengetahuan anak SD terhadap kesehatan gigi. Ini sebagai contoh ilustrasinya. Baik. Nah, itulah pembagian variabel, dan berikutnya adalah kita akan perlu untuk mendefinisikan variabel tersebut. Yaitu nanti akan ada subbab bagiannya disebut sebagai definisi operasional. Jadi definisi operasional adalah definisi secara operasional ya terkait dengan proses penelitian terhadap apa? Terhadap variabel-variabel yang nanti akan kita teliti. Di mana isinya itu bukanlah hanya definisi secara teoritis. Jadi bukan hanya definisi secara kamus ataupun secara buku dalam teori-teori tersebut, tetapi juga berisi mengenai cara mengukur, berisi mengenai kategorisasi atau kriteria bila ada, dan yang berikutnya adalah berisi mengenai skala datanya apa. Jadi artinya dalam definisi operasional itu tidak hanya berisi tentang definisi secara textbook atau teorinya, karena kalau itu berarti artinya adalah definisi teori, tapi di sini adalah definisi secara operasional. Artinya di dalamnya terkandung cara mengukur variabelnya, ya, cara meneliti, cara mengukurnya, kemudian yang berikutnya adalah kriteria kategorisasinya serta skala datanya. Dan yang didefinisikan hanyalah variabel yang diteliti. Jadi sebagai contoh, bila hanya ada satu variabel bebas dan satu variabel terikat, jadi hanya ada dua variabel yang didefinisi operasionalkan. Bila ada satu variabel bebas atau ada 5 variabel bebas dan satu variabel terikat, berarti ada 6 variabel yang didefinisi operasionalkan. Jadi hanya variabel yang diteliti. Baik, jadi artinya minimal sejumlah atau minimal dan maksimal sejumlah variabel yang diteliti. Baik, itulah definisi operasional. Nanti akan dapat kita lihat contoh penulisan definisi operasional pada contoh sebagai berikut. Ya, di sini kita lihat bahwa
penyebutan tentang definisinya di sini bukanlah definisi buku, tapi adalah definisi bagaimana cara mendapatkan data tersebut, yaitu melalui rekam medis. Ini contohnya di sini. Jadi bukan definisinya tentang apa itu berat bayi lahir rendah, tapi lebih ke arah pada bagaimana cara mendapatkan data berat bayi lahir rendah tersebut. Kemudian ada kategorisasinya dan ada jenis skala datanya sudah kita bahas sebelumnya. Baik, jadi inilah bahasan mengenai variabel dan definisi operasional.